Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Abdul Hikmah. Kali ini kita akan membahas tentang bab 2 yang berjudul Makna Ilmu Keislaman dan Kajian Ilmu Sosial. Alat sejarah pertumbuhan ilmu-ilmu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama yang mula-mula diperintahkan kepadanya membaca. Jadi pada saat yang pertama-tama ilmu yang pertama itu didapatkan pada saat Rasulullah menerima wahyu, yakni wahyu tentang perintah untuk membaca. Selanjutnya, pada masa kejayaan umat Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu keislaman tumbuh dengan sangat pesat dan maju. Kemajuan ilmu keislaman telah membawa Islam pada masa keemasannya. Jadi selanjutnya ilmu-ilmu itu mengalami kemajuan pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Tokoh-tokoh ilmu diantaranya adalah Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, Ibnu Khaldun. Tokoh-tokoh dalam selanjutnya tokoh-tokoh dalam bidang tafsir antara lain At-Tabari dengan karyanya Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran Al-Bukhari dengan karya yang diciptakan yaitu Al-Jami' Al-Sahih, Muslim, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Jadi yang biasanya kita ketemu itu kan kebanyakan Muslim dan Ibnu Majah itu. Nah, itu salah satu ciptaan tokoh-tokoh dalam bidang tafsir itu tadi. Selanjutnya, B. Islamic Student model Barat dan Orientalis. Negara-negara Barat, yaitu Eropa, mempunyai keinginan bertemu dengan masyarakat Islam di negara-negara lain yang berujung dengan penjajahan mereka terhadap negara-negara di timur yang masyarakatnya pemeluk agama seperti Hindu, Buddha, dengan cara mengirimkan para sarjana yang mendapat sebutkan dengan Orientalis. Jadi Orientalis ini adalah sebutan bagi orang yang disuruh oleh negara-negara barat itu, sarjana-sarjana yang disuruh oleh negara barat itu untuk ke negara yang dituju itu, negara yang di bagian timur-timur. Yang mana awalnya itu mereka tidak berniat untuk menjajah, melainkan untuk bertemu dengan negara-negara bagian timur itu, yang pada akhirnya berujung dengan penjajahan itu tadi. Selanjutnya, Islamic Student di Barat dilakukan dengan melalui salah satu dari 4 pendekatan itu. Yang pertama, metode ilmu-ilmu yang masuk ke dalam kelompok humanitis. Yang kedua, pendekatan yang biasa dipakai dalam disiplin atau kajian teologi agama-agama, studi Bible dan sejarah gereja. Yang berarti trainingnya Dr. Divinity School. Yang ketiga, metode ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan psikologi. Yang keempat, pendekatan yang dilakukan di dalam departemen-departemen, pusat-pusat, atau hanya komite. Keunggulan student Islam di Barat adalah pada aspek metodologi dan juga strategi. Jadi kesimpulannya itu, Orientalis itu julukan untuk sarjana-sarjana yang dikirim oleh negara-negara Barat ke negara-negara itu timur itu tadi. Dan keunggulan dari studi Islam di Barat itu dalam metodologi dan strategi dari metode juga strategi yang mereka terapkan itu. Keunggulannya ada di situ. Selanjutnya C, Islam sebagai kajian akademik. Nah, Islam dalam hal akademik ini biasanya disebut dengan Islamologi. Kajian akademik yakni ilmu-ilmu keislaman di sini dimaksud dengan studi kritis.
yang menurut ukuran tradisi Barat bercirikan tidak percaya atau mempertanyakan terhadap kasus atau hasil pemikiran dan kajian. Jadi, eh, kajian akademik dalam segi Islam ini mencari sesuatu yang tidak atau belum dipercaya, sesuatu yang masih dipertanyakan kebenarannya, ada atau tidaknya begitu, itu disebut dengan Islam dalam kajian akademik. Selanjutnya D, kajian Islam dengan pendekatan ilmu. Penggunaan disiplin ilmu sosial untuk mengkaji kajian Islam itu sendiri dalam konteks kajiannya. Gap itu terjadi antara wujud perilaku yang dianalisis dengan yang sedikit atau banyak ada bekas di masyarakat Muslim, mau tidak mau harus tidak lepas dari ajaran Islam di satu pihak dengan analisis sekuler yang sama sekali tidak memperhitungkan pengaruh ke ajaran tersebut di lain pihak. Jadi kajian Islam ini juga menggunakan disiplin ilmu, yakni untuk dalam hal mengkaji Islam itu sendiri. Selanjutnya Islam dan ilmu keislaman. Islam bersifat kognitif, sedangkan ilmu keislaman bersifat psikomotorik. Ada orang-orang yang menilai wawasan luas tentang ilmu keislaman tetapi tidak menjalankannya. Contoh, Islam itu tidak perlu dikaji dan didiskusikan secara mendalam. Nah, pandangan inilah yang perlu diluaskan. Mengapa? Ya karena al-ilmu qabla amal. Bahwa ilmu itu penting untuk kepentingan praktik. Jadi, kalau misalkan ada orang mempunyai ilmu tapi tidak dipraktekkan, tidak diterapkan, itu sama sama dengan orang yang tidak mempunyai ilmu tadi, karena tidak ada prakteknya. Gitu. Islam itu mengandung dua dimensi yang sinergis, ilmu dan amal. Ilmu itu kan sesuatu yang dia punya, sesuatu yang dia tahu, sesuatu yang dia bisa gitu. Nah, selanjutnya amal adalah sesuatu yang dia berikan atau terapkan gitu. Jadi kalau itu tadi, kalau ada orang yang punya ilmu tapi tidak diterapkan, tidak ada penerapan dalam konteks ilmu yang dia pahami itu tadi, sama dengan percuma juga. Jadi kesimpulan dari sini Islam dan ilmu keislaman. Islam itu kan agama Islam itu tadi. Nah, ilmu keislaman itu ilmu yang bahas tentang Islam itu sendiri. F. Konsep ilmu dan tradisi Islam. Imam Syafi'i mengelompokkan ilmu menjadi dua. Yang pertama, ilmu amah, ilmu yang diterima secara umum. Yang kedua, ilmu hassah, ilmu yang menjadi wilayah orang-orang tertentu, yakni ulama. Yang pertama ini kan ilmu al-amah, ilmu yang diterima secara umum. Jadi, ilmu kayak kewajiban sholat lima waktu, puasa, zakat, haji jika mampu, atau hukum membunuh, hukum berzina, dan lain sebagainya, kan itu adalah ilmu atau hukum yang sudah diterima oleh semua orang. Nah, yang kedua ini ilmu yang menjadi wilayah orang-orang tertentu, yakni ulama. Berarti ilmu yang ada perbedaan pendapat antara ulama. Masih ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang diperbolehkan, ada yang bilang tidak diperbolehkan, bahkan ada yang bilang sampai haram gitu misalkan. Itu disebut dengan ilmu hassah. Selanjutnya Islam mempunyai wahyu Allah berupa Al-Quran yang disebut sebagai Ta'il al-Wurud yang artinya bahwa keberadaan Al-Quran termasuk teksnya. Sudah difinal dengan kata lain teks Al-Quran ini tidak ada campur tangan pemikiran dan penelitian manusia. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa wahyu dari Allah itu berupa Al-Quran, yang mana Al-Quran itu benar-benar tidak ada campur tangan dari manusia, entah itu dari Nabi Muhammad, dari para sahabat, dari para ulama tentunya. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang benar-benar murni, bahwa itu sesuatu yang Allah ingin katakan kepada umatnya, gitu bahasanya. Selanjutnya, G. Rekonstruksi keilmuan dalam Islam. Ketika Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, para sahabatnya selalu mendapatkan bimbingan langsung dari Nabi. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sudah menjadi konsensus umat Islam bahwa sumber utama Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi ketika dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ketika ada suatu pertanyaan atau suatu perkara yang masyarakat atau bahkan sahabat-sahabat Nabi pada saat itu tidak mengetahui apakah hal itu haram atau halal atau bahkan makruh, itu langsung bertanya kepada Nabi. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, yang menjadi dasar atau yang menjadi sumber Islam itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi itu tadi. Tentunya ulama telah banyak menghabiskan waktunya untuk memahami nas itu dalam waktu yang bersamaan. Mereka juga mempelajari sejarah dan keadaan masyarakat yang melingkupi turunnya nas tersebut. Sementara itu, kehidupan manusia selalu berkembang dan berubah. Maka dari sini terkadang terjadi kesenjangan kasus. Jadi, setelah wafatnya Nabi, para sahabat itu kan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis ketika ada suatu masalah. Nah, tapi kadang ada suatu hal, pastinya ada suatu hal yang itu tidak dijelaskan secara detail. Maksudnya, tidak ada dalam pembahasan Al-Quran, tetapi kalau digali secara mendalam, itu sebenarnya ada, cuma perlu ditafsirkan lagi. Karena itu para ulama membutuhkan waktu yang lumayan, karena pastinya itu bukan hal yang mudah gitu lah. Dengan juga perkembangan zaman ini, pastinya masalah yang terjadi sekarang, pada dulu itu, pada masa Nabi itu tidak terjadi, pastinya ada yang seperti itu. Jadi, tetap pada tetap didasarkan pada Al-Quran dan hadis itu tadi, tapi masih perlu penafsiran, bukan hanya, oh artinya dari surat Al-Baqarah ini berarti harus melakukan ini. Tidak seperti itu, tapi harus dilakukan pemahaman yang lebih dalam. Apa sih maksudnya artinya surat ini gitu. Kalau sudah mengerti, para ulama baru mendapatkan jalan keluar dari masalah-masalah yang baru yang dulu tidak terjadi pada waktu Nabi Muhammad masih hidup itu. Baik, sekian presentasi saya dari bab 2 ini. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.